Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fidifa India Ujono, NIM 2304041200087. Di sini saya akan membahas mengenai pembahasan soal ujian tengah semester, khususnya untuk mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Untuk pembahasan soalnya, di sini terdapat 5 soal yang diberikan oleh dosen kami. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer berbasis wireless beserta keunggulannya. 2. Jelaskan permasalahan yang terjadi dalam transmisi data secara wireless berbasis transmisi gelombang elektromagnetik. 3. Jelaskan metode pengiriman sinyal yang diterapkan dalam transmisi data secara wireless network. 4. Jelaskan apa yang dimaksud parameter signal to noise ratio atau SNR. 5. Atau yang terakhir, jelaskan metode akses jaringan secara uplink dari user ke downlink dari server dalam skema wireless network. Di sini saya akan membagi pembahasan menjadi 5 sesi sesuai dengan pembahasan soal tadi. Untuk yang pertama, yaitu prinsip kerja wireless dan keunggulannya. Wireless sendiri adalah sekumpulan perangkat elektronik yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuk sebuah jaringan komunikasi data dengan menggunakan media udara atau gelombang udara sebagai jalur lintas datanya oleh Jumadi MT 2022. Prinsip kerja dari wireless sendiri yaitu apabila terdapat perangkat pemancar atau transmitter yang akan mengubah data digital menjadi sinyal elektromagnetik menggunakan teknik modulasi. Kemudian sinyal ini dipancarkan ke udara sebelum akhirnya perangkat penerima atau receiver menerima sinyal tersebut dan mengubahnya kembali menjadi data digital melalui proses demodulasi. Keunggulan dari jaringan komunikasi nirkabel atau wireless ini antara lain yaitu kemudahan dalam proses instalasi. Wireless memungkinkan terjadinya komunikasi tanpa adanya kontak fisik antar alat komunikasi. Lalu ada penghematan infrastruktur, yaitu pengurangan biaya pembangunan dikarenakan tidak perlu menginstal kabel. Lalu yang ketiga adalah area kerja yang luas, yaitu kemudahan dalam memperluas area jaringan tanpa mempertimbangkan instalasi jumlah kabel tadi. Lalu yang keempat, kebebasan beraktivitas atau wireless ini menciptakan mobilitas dan fleksibilitas tinggi sehingga dapat memungkinkan beberapa pengguna untuk berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi. Lalu yang terakhir adalah adaptif, yaitu kemudahan dalam mengintegrasikan dengan teknologi yang terbaru atau teknologi modern dikarenakan teknologi pada saat ini sudah berbasis banyak sekali yang berbasis wireless. Oleh Gatot S di bukunya yang terbit pada tahun 2018. Lalu selanjutnya adalah yang kedua, yaitu permasalahan dalam transmisi data wireless. Permasalahan dalam wireless ini biasanya ada beberapa kendala yang akan ditemui dalam penggunaan sistem ini. Antara lain adalah yang pertama, gangguan gelombang jaringan. Dalam jaringan nirkabel, khususnya dengan media transmisi gelombang elektromagnetik, data antar perangkat dikirim menggunakan electromagnetic wave atau gelombang elektromagnetik, yang mana gelombang tersebut sensitif terhadap medium perambatnya. Oleh karena itu, parameter ini biasanya terpengaruh oleh cuaca, kelembapan udara, atau kondisi geografis atau klimatologi dari suatu daerah yang terinstal jaringan nirkabel di sana. Lalu yang kedua adalah gangguan keamanan. Biasanya pemancaran data ini dipancarkan ke segala arah sehingga terdapat kemungkinan celah kelemahan komunikasi dari data wireless ini. Celah ini biasanya dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan data yang seharusnya tidak mereka akses. Lalu yang terakhir adalah konfigurasi yang lebih rumit. Untuk menekan biaya, biasanya organisasi seperti Institute of Electrical and Electronics Engineers atau III atau
lembaga-lembaga lain ini biasanya saling berpartisipasi dalam berbagai upaya standarisasi, sehingga standarisasi ini secara tidak langsung menjadikan konfigurasi jaringan nirkabel menjadi cukup sulit karena pengguna ini pekerja memerlukan instalasi hardware dan software yang sangat sukar untuk instalasinya. Seperti itu. Lalu untuk yang ketiga yaitu metode pengiriman sinyal transmisi data wireless. Untuk mendukung proses transmisi data secara efisien, digunakan beberapa metode pengiriman sinyal yang berbeda tergantung pada kebutuhan dan karakteristik sistem. Beberapa metode yang umum digunakan dalam komunikasi wireless antara lain biasanya yang pertama ada gelombang frekuensi radio, di mana teknologi ini digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara atau merambat melewati ruang angkasa yang hampa udara karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara. Gelombang radio ini biasanya berada pada bandwidth frekuensi transmisi antara 30 kHz yaitu VLF atau Very Low Frequency sampai dengan 300 GHz atau Extremely High Frequency. Untuk yang kedua yaitu inframerah atau infrared. Infrared ini merupakan gelombang cahaya yang memiliki frekuensi yang lebih rendah daripada yang diterima oleh mata manusia. Inframerah ini digunakan pada kebanyakan sistem remote control atau televisi. Salah satu kelemahan lain dari teknologi infrared adalah bandwidth yang terbatas. Kecepatan transfer data dari infrared biasanya diperkirakan mencapai 723 kbps. Lalu yang terakhir yaitu microwave atau gelombang mikro, yaitu merupakan pengiriman sinyal radio dengan frekuensi yang sangat tinggi pada dua buah relay station yang terlihat atau tidak saling terhalang satu sama lain. Pada gelombang mikro, kisaran frekuensinya adalah dari 1 GHz sampai dengan 300 GHz. Oleh karena itu, antena microwave umumnya diletakkan di atas gedung, tower, atau puncak bukit atau gunung. Jarak di antara kedua stasiun ini biasanya mencapai 30 mil tergantung lingkungan bumi dan dapat mengirimkan data 10 kali lebih besar dari kabel biasa tanpa perlu memikirkan cara menanam kabel atau memasang tiang, sehingga dapat terhitung lebih cepat dari instalasi non-wireless. Namun demikian, microwave rentan terhadap cuaca seperti hujan deras maupun badai salju. Selanjutnya yaitu sesi yang keempat, parameter signal to noise ratio. Signal to noise ratio di sini adalah besaran rasio atau perbandingan antara daya sinyal utama dan daya noise atau dero yang mengganggu sinyal utama dengan besaran yang disebutkan dalam satuan desibel. Biasanya SPN ini dapat dicari dengan rumus SN dalam desibel, yaitu sama dengan 10 log PS per PN. PS sendiri adalah power signal atau daya sinyal, lalu untuk PN adalah noise power atau daya noise atau draw. Kemudian yang terakhir yaitu metode akses uplink dari user dan downlink dari server. Metode uplink ini dalam jaringan wireless merujuk pada proses pengiriman data dari perangkat pengguna atau user ke jaringan pusat yang biasanya dimulai dari base station atau access point dan diteruskan ke server atau internet. Dalam proses ini, perangkat pengguna harus terlebih dahulu mendapatkan akses ke medium nirkabel. Kemudian setelah proses autentikasi dan asosiasi dengan jaringan berhasil, maka perangkat dapat mengirimkan data melalui frekuensi radio ke access point atau base station. Data tersebut kemudian diteruskan melalui jaringan inti atau core network.
sehingga mencapai tujuan akhirnya, yaitu biasanya server atau layanan dari cloud. Kemudian yang kedua yaitu metode akses downlink. Metode downlink ini dalam jaringan wireless adalah proses pengiriman data dari jaringan pusat atau server atau internet menuju ke perangkat pengguna atau user melalui base station atau access point. Setelah server memproses permintaan dari pengguna, biasanya prosesnya data dikirim melalui jaringan inti atau core network tadi menuju ke node akses nirkabel terdekat dengan pengguna. Dari sana data dapat ditransmisikan ke perangkat pengguna melalui sinyal radio menggunakan teknik multiplexing. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.